Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Pojokio yang pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memprediksi soal UTBK SBMPTN 2022 ya. Nah, yang namanya prediksi ya kadang muncul, kadang tidak ya. Kita coba saja ya. Langsung saja kita bahas soalnya. Oke, nomor satu ya. Wacana berikut digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor satu dan 2 gitu ya. Nah, di situ ada wacana duka menyelimuti masyarakat Jawa Timur di penghujung tahun 2021 ya dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada soal ya. Prinsip geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena yang terdapat pada wacana tersebut adalah ya. A. Interrelasi, B. Distribusi, C. Deskripsi, D. Kronologi, E. Korologi. Nah, kalau kita lihat di sini yang ditanya adalah tentang prinsip geografi ya. Nah, prinsip geografi sendiri ya ada 4. Yang pertama ada prinsip deskripsi, di mana prinsip deskripsi ini artinya adalah cara pemaparan ya atau penjelasan ya hasil pengkajian studi geografi terhadap gejala, fenomena atau masalah yang ada. Nah, cara pemaparan ini biasanya bisa kaji ya dengan menggunakan data statistik ya, tabel, narasi ya, wacana dan seterusnya. Nah, pada poinnya adalah deskripsi cara pemaparan ya hasil pengkajian studi geografi ya. Nah, kemudian distribusi artinya adalah gejala, fenomena atau masalah geografi yang terdapat di ruang muka bumi dikaji penyebarannya ya. Poinnya di situ ada penyebarannya. Apakah nanti penyebarannya memusat, ya, mengelompok, menyebar, ya, dan seterusnya gitu, ya. Kemudian yang C, interrelasi, ya, di mana interrelasi ini dia mengkaji terdapat hubungan, ya, atau keterkaitan antara komponen atau aspek-aspek lingkungan geografi, baik itu aspek fisik dengan aspek fisik dengan sosial, ataupun aspek sosial dengan aspek sosial, ya. Pada intinya adalah interrelasi mengkaji tentang hubungan atau keterkaitan. Kemudian yang D adalah korologi, ya, di mana gejala fakta dan masalah geografi ditinjau dari penyebarannya, ya, interrelasi dan interaksinya dalam ruang. Ya, secara sederhana, ya, korologi itu merupakan prinsip kombinasi dari prinsip deskripsi, distribusi, dan interrelasi. Nah, kalau kita lihat, ya, di wacananya, di sini ada fenomena ya gunung tertinggi di Pulau Jawa atau Semeru mengeluarkan awan panas guguran ya atau APG cukup besar pada 4 Desember 2021 lalu. Nah, jadi dalam wacana ini terdapat sebuah fenomena ya atau fakta ya mengenai sebuah fenomena letusan dari Gunung Semeru ya yang mengeluarkan awan panas guguran ya. Nah, kemudian di sini ada data ya, berdasarkan data Poskomando ya dan seterusnya tercatat ada 54 orang meninggal dunia, kemudian 6 warga dinyatakan hilang, kemudian rumah rusak mencapai 1027 unit ya. Kemudian ada rusak berat 505 unit, ya, rusak ringan 85 unit dan rusak berat 437 unit ya di kecamatan tadi Desa Supi Turang ya, Kecamatan Pronojiwo dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari petunjuk ini ya atau clue ini, maka prinsip yang mengkaji wacana ini adalah yaitu prinsip deskripsi. Nah, kenapa deskripsi? Karena di situ memaparkan ya atau menjelaskan ya mengenai fenomena erupsi dari Gunung Semeru ya yang mengeluarkan awan panas ya. Jadi ada faktanya. Kemudian fakta ini dikaji data-datanya ya. Nah, ada 54 orang meninggal ya, 6 warga dinyatakan hilang, rumah rusak ya mencapai 1027 unit ya dan seterusnya. Nah, jadi prinsip yang tepat adalah prinsip deskripsi ya. Nah, sehingga soal ini jawabannya adalah yang C ya, deskripsi gitu. Oke. Kemudian nomor 2 ya, kita lanjut mudah-mudahan paham. Nomor 2, material hasil erupsi yang dikeluarkan oleh gunung api yang dimaksud pada wacana di atas termasuk ke dalam kategori apa? Nah, di sini yang ditanya adalah material hasil erupsi. Nah, kalau kita bicara teori dasarnya lagi ya, mungkin teman-teman sudah pernah belajar ya.
babnya litosfer ya tentang vulkanisme, kemudian di situ ada material hasil erupsi. Nah, material hasil erupsi itu bisa dibedakan ya menjadi yang pertama ada padat atau eflata nyebutnya, ada eflata alogen ya, nanti ada eflata autogen ya. Jadi ada dua jenis eflata atau bahan padatan. Nah, eflata alogen sendiri itu merupakan bahan padat yang berasal dari kulit bumi yang tertembus lava atau dari sekitar kawah. Ya, jadi ibaratnya dia berasal dari sekitar kawahnya, dari luarnya gitu, bukan berasal dari dalam tubuh gunung api tersebut. Ya, nah kalau yang dari luar ya atau sekitar kulit bumi yang tertembus lava itu misalnya bisa batu-batuan, kerikil, kerakal, ya pasir ya dan seterusnya. Pokoknya pada poinnya adalah yang berada di sekitar kawah tersebut ya. Nah, kalau autogen atau sering disebut sebagai material piroklastik ya atau tefra nyebutnya, itu adalah bahan padat yang berasal dari magma sendiri yang kemudian terlempar keluar. Nah, kalau misalnya saya gambar secara sederhana ya di sini misalnya ada tubuh gunung api ya. Nah, kemudian di sini ada magma chambernya atau dapur magmanya gitu. Nah, ini dapur magma ya misalnya. Nah, kalau yang disebut sebagai magma, eflata alogen itu dia berada di luar. Nah, di sini ya sekitar kawahnya gitu ya. Nah, yang nanti dia terlontar ya akibat terjadinya proses erupsi gitu ya, bahan padat yang berasal dari kulit bumi ya, kemudian nanti tertembus lava. Nah, kemudian kalau autogen itu dia dari dalam. Nah, ya dari dalam dapur magma, kemudian berintrusi melewati diatrema atau kawah pipa kepundan ya. Kemudian nanti dia keluar bererupsi. Nah, gitu. Nah, ini namanya eflata autogen ya. Nah, eflata autogen itu bisa dibagi menjadi yang pertama ada bom vulkanik atau blok vulkanik ya, ketika diameter dari bahan padatan tersebut ya itu rata-rata lebih besar dari 64 mm ya atau bahkan bisa mencapai 3 meter ya gitu secara diameter. Ya, jadi batuan-batuan yang besar-besar yaitu yang disebut sebagai bom vulkanik dan blok vulkanik. Nah, kemudian ada lapili ya, asal kata dari lapilus ya, itu artinya batuan-batuan kecil ya. Itu biasanya bahan padatannya berdiameter 2 sampai 64 mm atau 2,3 mm ya hingga 64,5 mm ya. Kemudian selanjutnya ada abu gunung api ya atau volcanic ash ya dan debu vulkanik atau volcanic dust ya. Termasuk di dalamnya ada awan panas ya atau new ardent ya. Bahasa Prancis nih ya, new ardent ya. Nah, di mana diameternya ini ya itu biasanya kurang dari 2 mm gitu. Ya, kemudian yang kedua ada bahan cair ya. Contohnya adalah lava dan lahar ya. Nanti lahar itu dibagi dua, ada lahar panas, ada lahar dingin gitu ya. Kemudian yang ketiga ada gas atau ekshalasi ya. Bisa berupa fumarol atau gas H2O, bisa solvatar atau gas H2S dan mavet gas CO2. Nah, karena di sini ya pada soalnya itu disebutkan ada awan panas guguran ya, awan panas guguran ya materialnya. Nah, maka sudah pasti ya tadi awan panas guguran di sini termasuk ke dalam eflata ya, cuma yang autogen ya. Di sini ada awan panas ya, new ardent ya gitu. Nah, sehingga jawaban dari soal ini adalah yang eflata autogen gitu. Oke, masih gampang di sini ya. Oke, lanjutnya nomor 3. Nah, rendahnya potensi sumber daya energi geotermal ya di wilayah Kalimantan ya terjadi karena A. Wilayah yang berupa daratan, B. Teknologi sulit dikembangkan, C. Tidak adanya aktivitas vulkanik, ya D. Sebagian besar tanahnya berupa gambut, E. Tidak adanya sesar aktif. Nah, di sini berarti kata kunci dari soal ini adalah tentang sumber daya energi geotermal ya, di mana kalau babnya itu termasuk dalam ketahanan energi ya gitu. Nah, energi geotermal sendiri atau energi panas bumi ya dia merupakan energi yang dihasilkan dari air ya di dalam bumi ya, istilahnya itu air tanah atau groundwater ya yang dipanaskan oleh aktivitas magma ya. Jadi poinnya ada air
di dalam bumi atau groundwater flow ya dipanaskan oleh aktivitas magma sehingga terbentuk uap. Nah, uap-uap ini digunakan untuk menggerakkan turbin, turbin menggerakkan generator dan generator memproduksi listrik. Yaitu prinsip sederhana dari energi geotermal ya. Nah, energi geotermal merupakan energi baru terbarukan ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 ya tahun 2007 ya tentang energi ya yang berasosiasi dengan keberadaan aktivitas vulkanik ya dan tektonik. Nah, jadi poinnya di sini yang perlu diperhatikan adalah aktivitas vulkanik ya dan tektonik gitu. Nah, ya, jadi energi panas bumi atau geotermal yaitu berasosiasi dengan keberadaan ya vulkanik dan tektonik ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, berarti jawaban yang A itu sudah pasti salah ya karena nggak ada hubungannya dengan energi geotermal ya. Kemudian B juga salah ya. Kemudian yang D juga salah ya gitu. Jadi gambut ya teknologi sulit dikembangkan ya wilayah berupa daratan ya itu tidak ada hubungannya dengan energi geotermal. Nah, tinggal C sama E kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang ditanya adalah rendahnya potensi, ya rendahnya potensi dari energi geotermalnya. Nah, kalau kita lihat peta sebaran gunung api di Indonesia, ya seperti ini, ya. Ternyata hampir sebagian besar ya wilayah-wilayah di Indonesia, ya, baik itu Sumatera ya, ini pantai baratnya, yaitu banyak gunung api, ya berarti logikanya di Sumatera bagian barat banyak potensi energi geotermal, ya karena tadi energi geotermal itu berasosiasi dengan keberadaan aktivitas vulkanik ya dan tektoniknya, ya. Kemudian di Jawa ini juga banyak ya aktivitas vulkanik sehingga potensi geotermalnya besar. Ya, kemudian Laut Banda ini juga besar juga ya. Kemudian ada Halmahera ya, kemudian ada Sulawesi bagian utara ya, Gorontalo dan di atasnya gitu ya. Oke. Nah, yang agak rendah itu adalah yang Kalimantan gitu ya, sama Papua sebelah sini ya. Nah, kenapa Kalimantan dia itu rendah ya? Karena kalau kita lihat dari peta ini, ternyata Kalimantan itu tidak memiliki aktivitas vulkanik gitu ya wilayah Kalimantannya ya. Cuma nanti kalau yang di sebelah utara dikit ya punya Malaysia itu ada satu gunung namanya Gunung Kinabalu ya gitu. Jadi di sana juga ada potensi geotermal ya. Nah, untuk kawasan Indonesia yang Kalimantan ya ini dia tidak ada aktivitas vulkanik ya sehingga mengakibatkan potensi sumber daya energi geotermal di Indonesia di Kalimantan dia cenderung rendah gitu. Ya, jadi jawabannya yang C sebenarnya gitu ya. Nah, kenapa yang E salah? Ya, sebenarnya yang E ini dia bukannya tidak ada sesar aktif ya. Sesar itu kan patahan ya, patahan aktif gitu. Nah, secara patahan di Kalimantan itu ternyata ada ya. Beberapa patahan yang memang kadang-kadang masih aktif ya. Seperti ada sesar Lupar Adang ya, sesar Mangkalihat ya, ada sesar Meratus ya. Sesar Patenoster ya atau Adang Patenoster ya sama aja itu. Nah, itu juga kadang-kadang masih aktif gitu. Ya beberapa tahun belakangan 2020 ya itu juga pernah ada sesar Adang itu dia aktif gitu ya. Jadi bukannya tidak ada sesar aktif cuma tetap ada ya. Cuma dia tidak seaktif ya beberapa patahan di Pulau Jawa misalnya ataupun Pulau Sumatera gitu. Oke. Jadi nomor 3 jawabannya yang C. Nah, kemudian selanjutnya nomor 4 ya. Salah satu analisis yang digunakan dalam sistem informasi geografis ya adalah menampalkan atau overlay beberapa jenis peta. Ya, bila peta jenis tanah, peta topografi dan peta iklim ditampalkan akan dihasilkan peta apa gitu ya. Nah, di sini ada kata kunci yaitu overlay ya. Nah, overlay atau tumpang susun ya itu berarti adalah proses menumpang susunkan ya, menumpang susunkan dua atau lebih data spasial gitu ya menjadi satu data spasial baru gitu ya. Jadi minimal ada dua data spasial nih ya, baru bisa ditumpang susunkan. Nah, fungsi ini menghasilkan data spasial baru dari minimal dua data spasial yang menjadi masukannya ya. Nah, ini beberapa contoh teknik overlay ya, di mana overlay itu termasuk ke dalam analisis spasial dalam sistem informasi geografis ya. Nanti secara teori ya, analisis itu dia dibagi menjadi dua ya, ada analisis spasial, kemudian ada analisis atribut ya. Contoh dari analisis spasial adalah ada overlay, reclassify ya, 3D analis, network analis ya, digital image processing gitu ya. Ya.
dan overlay itu sendiri gitu ya. Nah, di sini berbagai macam overlay ya. Ini hanya saya contohkan aja ya, karena nanti agak lama bahasnya ya. Misalnya contoh union atau gabungan. Nah, kalau union itu berarti dia menggabungkan dua data spasial ya. Ini misalnya inputnya ada persegi ya, yang ungu ya. Kemudian ditambah dengan lingkaran yang ini. Nah, gitu ya, yang kuning. Nah, sehingga karena dia sifatnya gabungan ya, sehingga outputnya jadi seperti ini. Ya, gitu. Gabungan antara yang persegi yang ungu ini ya, digabung dengan lingkarannya gitu ya. Nah, sehingga jadi seperti ini outputnya ya. Ibaratnya kalau kita belajar sosiologi ya, A plus B jadi AB ya, kayak akulturasi ya. Dia tidak menghilangkan unsur kebudayaan yang asli gitu ya. Nah, itu contoh union. Nah, kalau intersect ya ini lebih kepada irisan ya, irisannya gitu. Ya. Nah, secara sederhana misalnya di sini ada data input seperti ini ya, data spasialnya yang persegi ini ya. Kemudian ditambah dengan intersect future ya, dari sebuah lingkaran. Nah, sehingga yang irisan yang mana? Ya cuma yang ini doang. Nah, gitu. Sama ini. Nah, makanya kenapa hasilnya ini gitu. Ya, jadi yang beririsan saja ya. Nah, kalau identity ini dia menghilangkan unsur atau data unsur spasial yang tidak memiliki irisan justru ya, hampir kebalikannya sebenarnya ya, agak sedikit kebalikan dengan nggak kebalikan juga sih, maksudnya dia union sama intersect ya, digabung ya, cuma yang nggak kena itu bagian yang nggak kena ya seperti ini nih. Nah, ini pasti dihilangkan ya. Jadi misalnya di sini ada persegi ya, ini yang luar data spasialnya ini di overlay ya dengan lingkaran ini. Nah, bagian yang tidak terkena ya yang ini yang bawah ya. Ini tidak tergambarkan karena hanya mengidentity ya bagian yang ini persegi ini dengan yang lingkaran ini gitu. Ya. Nah, kalau clip ya ini sebenarnya clip based on another theme atau feature gitu ya. Jadi misalnya kita punya data spasial asli seperti ini, kemudian mau kita clip ya, kita potong ya based on ini misalnya lingkaran ini. Ya, ini ditaruh ke sini nih. Nah, ini dilingkarin. Nah, gitu. Maka hasilnya yang ini gitu maksudnya. Ya, clip based on future ya gitu misalnya. Kemudian kalau di solve ini pernah muncul di UTBK 2019 ya. Nah, itu dia menggabungkan beberapa field ya, itu yang sama ya. Misalnya ini ada warna hijau ya. Ini 1, ya ini 2, ini 3 gitu. Nah, ini digabung, diperhalus ya sehingga jadinya yang ini yang hijau. Nah, gitu. Nah, jadi memperhalus gitu ya. Nah, ini ada ungu ya misalnya 4, 5 gitu ya. Nah, ini jadinya ke sini. Nah, gitu. Itu di solve ya. Kemudian ya ibaratnya terlarut gitu ya, terlarut ya. Nah, ini dihaluskan ya. 5 ini 6 ya, 7, 8 ya, ini berarti yang ini gitu. Nah, itu. Oke, itu di solve. Kemudian kalau match ya gabungan ya, dia gabungan beberapa tem ya. Nah, kita punya tema ini 1 ya tambah tema 2 ya, ini digabungin aja. Nah, 1 plus 2. Nah, ini yang tema atasnya, ini tema bawah gitu ya. Jadi, nah gitu. Jadi yang digabungkan tuh temanya, bukan data spasialnya. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman pernah pakai ArcView, ArcGIS, ya itu kan ada data spasial dalam satu tem, ya, ada yang temnya sendiri, gitu maksudnya. Ya. Nah, kalau buffer ini biasanya gampangnya ya dia memberikan batas, ya batas atau area, ya atau poligon, ya. Nah, terhadap objek yang dianalisis gitu ya. Jadi misalnya ada sebuah peta jalan gitu ya, peta jalan ya. Kemudian saya ingin membangun ya wilayah pedestrian pada daerah kanan dan kiri jalan gitu ya. Nah, misalnya sejauh 1 meter ya atau 1,5 lah gitu. Maka nanti di samping atau kanan kiri jalannya, di bahu jalan ya, dia di buffer ya sejauh 1 meter. Nah, ini buffernya. Atau wilayah batasnya ya atau areanya gitu. Ini buffernya. Itu buffer. Nah, atau bisa juga saya punya toko gitu ya. Nah, di sini titiknya. Nah, kemudian saya ingin mengetahui atau
membuat batas atau area dari wilayah jangkauan pelayanan toko saya ya. Nah, misalnya 5 kilo ya, di buffer dari sini ya, ini 5 kilo misalnya. Nah, ini buffer. Nah, gitu. Nah, gitu. Ya, memberikan area batas parameter ya atau poligon terhadap objek yang dianalisis ya. Jadi poinnya adalah kata kuncinya ada kata-kata area atau batas poligon ya dan seterusnya gitu. Nah, karena di sini kita bicara overlay ya, yang menampilkan beberapa jenis peta, ada jenis tanah, topografi dan iklim ya. Ini kita lihat. Ya, jika peta jenis tanah ya, topografi yaitu bentuk permukaan bumi ya, dan iklim itu ditumpang susunkan, maka akan dihasilkan peta kesesuaian lahan ya. Jadi maksudnya kalau kita tahu jenis tanahnya apa ya, apakah dia tanah organik ya, tanah organosol, tanah andosol ya, tanah aluvial ya, nah, nanti subur atau tidak ya. Nah, kemudian kita tahu topografinya ya, bentuk muka buminya, apakah dia landai ya, apakah dia berbukit ya, apakah dia bergunung ya, ya bergunung ya dan seterusnya. Nah, kemudian iklimnya apa nih? Apakah nanti kalau pakai iklim Köppen ya, apakah dia AF ya, ataukah AM, ataukah AW gitu ya. Nah, nanti kita bisa mengetahui ya, digabung nanti gitu. Oh, misalnya jenis tanahnya adalah tanah grumosol ya. Grumosol itu yang mengandung lempung atau liat kurang lebih 30% ya, dia tanah pertanian. Kemudian topografinya landai misalnya ya. Kemudian iklimnya AM ya, hutan musim ya. Muson tropis ya. Oh, berarti cocok untuk kesesuaian lahan sawah misalnya gitu ya. Nah, contoh dari peta kesesuaian lahan itu seperti ini. Nah, ini kalau kita misalnya lihat ya, salah satu contoh dari peta kesesuaian lahan ya, seperti ini gitu ya. Ini saya ambil dari peta kesesuaian lahan pemerintah Kabupaten Biren ya di Aceh gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, nanti di sini ya ada legendanya ya. Nah, legendanya ya itu berupa nah ini nih ya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti di sini ada kesesuaian lahan untuk kawasan lindung ya, kesesuaian lahan untuk kawasan hutan ya, kesesuaian lahan untuk kawasan lahan basah ya, lahan kering ya, padang pengembalaan ya, perkebunan ya dan seterusnya. Ya, ini adalah salah satu contoh dari peta kesesuaian lahan ya, hasil dari overlay. Di situ ada peta topografi misalnya, ada peta jenis tanah ya, ada peta iklim ya, seperti itu gitu. Oke. Nah, maka soal ini jawabannya adalah yang A ya, kesesuaian lahan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Nah, nomor 5 di sini ada soal di selatan ekuator, curah hujan di Indonesia bagian barat ya lebih tinggi dibandingkan dengan di Indonesia bagian timur ya. Karena apa ya? Nah, di sini ada kata kunci ya, curah hujan ya di Indonesia bagian barat lebih tinggi dibandingkan dengan di Indonesia bagian timur ya. Nah, hal ini karena adanya angin muson dari arah barat. Nah, kenapa kok jawabannya angin muson dari arah barat? Ya, kalau kita lihat teori dasarnya, yang disebut angin muson atau monsoon wind ya, itu sebenarnya adalah jenis angin periodik yang berhembus akibat adanya perbedaan tekanan udara antara benua Asia dengan benua Australia. Nah, jadi dapat disimpulkan ya sebenarnya angin muson ini terjadi bukan karena letak Indonesia yang berada di daerah Katulistiwa ya dan sekitarnya ya, tetapi akibat adanya letak geografisnya ya, di mana letak geografis Indonesia itu berada di antara dua benua dengan dua samudra ya. Nah, kalau dia tidak berada pada dua benua dengan dua samudra, maka tidak akan terjadi angin muson. Nah, secara teori ada dua angin muson. Yang pertama ada angin muson barat, ya. Kemudian kedua ada angin muson timur, ya, seperti ini. Nah, angin muson barat itu terjadi ya ketika posisi mataharinya sedang berada di belahan bumi selatan. Nah, kalau misalnya kita lihat ya,
anggap ini misalnya sebuah garis ekuator ya 0 derajat, kemudian mataharinya di selatan ya, misalnya berada pada lintang 23,5 gitu ya. Di sini misalnya lintang 23,5 derajat LS ya. Kalau berdasarkan teori gerak semu matahari ya, bahwa secara selama setahun ya, matahari itu bergerak ya dari selatan ke utara atau sebaliknya dari utara ke selatan ya, akibat adanya revolusi bumi terhadap matahari. Nah, salah satu posisi ya matahari misalnya di selatan, yaitu tepat pada sekitar 22 Desember gitu. Nah, ketika posisi mataharinya di belahan bumi selatan ya, maka logikanya ya benua Australia ya dalam hal ini pasti suhunya tinggi gitu ya. Nah, sehingga nanti tekanannya menjadi rendah ya. Nah, jadi suhu itu berbanding terbalik dengan tekanan ya. Tapi perlu diingat, ini kita bicara bukan hukum gas ideal ya. Kalau di fisika kalau nggak salah Gay-Lussac ya, hukum Gay-Lussac ya. Ini bukan yang tekanan gas ideal ya, tetapi kita bicara tekanan atmosfer ya di bumi gitu, yang tentu saja dia tidak ideal gitu ya. Dia bisa berubah ya akibat faktor yang lain gitu. Dalam hal ini adalah suhu ya gitu. Nah, ketika suhu yang di bawah itu tinggi ya karena ada mataharinya, maka dengan kata lain ya suhu di belahan bumi utara ya dalam hal ini adalah benua Asia, tentu saja dia lebih rendah. Ya, kenapa rendah? Karena jauh dari matahari. Ya, sehingga nanti tekanannya dia menjadi tinggi ya karena tadi apa hukumnya adalah ketika suhu berbanding terbalik dengan tekanan. Ya, ketika suhu rendah, tekanan tinggi, dan sebaliknya ketika suhu tinggi, tekanannya menjadi rendah. Nah, berdasarkan hukum Weis-Ballot ya, bahwa angin itu berembus dari tekanan tinggi ke rendah ya, karena tekanan tingginya dia di utara ya, dalam hal ini benua Asia, sedangkan tekanan rendahnya di selatan, dalam hal ini adalah benua Australia, maka angin berembus dari utara ke selatan gitu ya. Nah, gitu. Ya. Nah, ya, kemudian nanti masuk ke selatan ekuator, tentu saja dia dibelokkan, yaitu belok ke kiri akibat dari adanya gaya Coriolis, ya, gaya yang timbul akibat adanya rotasi bumi gitu. Ya. Nah, ini adalah mekanisme pergerakan dari angin muson barat, ya. Nah, kemudian ya, sebagian besar wilayah di Indonesia sedang mengalami musim hujan ya ketika angin muson barat berembus ya, di mana curah hujan di Indonesia bagian barat lebih tinggi dibandingkan dengan di Indonesia bagian timur ya. Kenapa ketika angin muson barat berembus ya sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim hujan ya? Karena pada dasarnya ketika angin muson barat berhembus ya, di mana angin muson barat ini berasal dari daerah Pasifik gitu ya. Nah, di mana Pasifik ini sudah pasti dia merupakan daerah perairan ya, samudra gitu ya. Nah, dengan kata lain ya ketika angin itu melewati perairan yang luas, maka dia akan membawa uap air yang banyak ya, sehingga nanti di Indonesia dijatuhkan nih ya dalam bentuk presipitasi atau curah hujan gitu ya. Sehingga mengakibatkan musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia ya. Nah, kemudian intensitas curah hujan di Indonesia meningkat ya, tentu saja ya karena Indonesia ketika angin muson barat berembus ya sedang mengalami musim hujan tadi ya, sehingga intensitas curah hujannya di Indonesia cenderung meningkat dari kondisi normalnya ya. Nah, kemudian yang kedua ada angin muson timur ya. Ketika angin muson timur berembus ya, itu tentu saja posisi mataharinya sedang berada di belahan bumi utara ya. Seperti tadi ya, kita coba di sini. Ya, ini misalnya adalah ekuator ya, 0 derajat ya. Nah, posisi mataharinya di utara ya. Di utara itu sekitar 21 atau 22 Juni ya, pokoknya bulan Juni gitu. Nah, dia di utara posisi mataharinya. Ya, dengan kata lain kalau dia di utara berarti suhu di benua Asianya ya itu sudah pasti tinggi ya karena posisi mataharinya di utara kan gitu ya. Sedangkan tekanannya dia menjadi rendah gitu. Nah, sedangkan di Australianya suhunya menjadi rendah karena jauh dari matahari ya, tekanannya menjadi tinggi. Nah, sesuai dengan hukum Weis-Ballot ya bahwa angin berembus dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah ya. Nah, sehingga dia begini ya anginnya. Nah, gitu ya. Nah, ya. Nah, kemudian nanti belok ke kanan ya. Nah, ini akibat gaya Coriolis ya, Coriolis effect. Gitu. Ya.
Nah, itu mekanisme pergerakan dari angin muson timur. Nah, selanjutnya, ya ketika angin muson timur berembus, ya sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Ya, kenapa? Ya, karena dia ketika angin muson timur berembus, ya dia kan lewat Australia, ya di mana Australia ini berupa daratan, ya kontinental. Ya, dia banyak gurun, ya daratan kontinental, ya. Nah, dia banyak gurun, ya sehingga udara yang lewat Australia pasti bersifat kering atau sedikit menampung uap air, ya sehingga mengakibatkan musim kemarau ketika lewat di Indonesia gitu. Nah, kemudian belahan bumi selatan sedang mengalami musim dingin. Jelas saja ya, karena dia posisi mataharinya ya sedang di utara ya posisi mataharinya. Ya, berarti di selatannya sedang mengalami musim dingin ya, terutama pada lintang sedang karena posisi mataharinya di utara. Kemudian intensitas curah hujan di Indonesia menurun ya karena musim kemarau gitu ya. Tadi sedikit membawa uap air ya, seperti itu. Sehingga jawaban dari nomor 5 ini adalah yang D ya. Curah hujan di Indonesia bagian barat lebih tinggi ya dibandingkan dengan Indonesia bagian timur karena ada angin muson barat tadi ya. Angin muson dari arah barat ya barat Indonesia maksudnya ya sehingga mengakibatkan Indonesia mengalami musim hujan gitu ya. Nah, karena intensitas hujannya dia meningkat tadi. Oke, baik itu saja kira-kira yang bisa saya sharing ya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.